Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rajunur Rahman dan rekan saya Muhammad Faik Alfariski. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan materi tentang machine learning dan probabilistic learning. Pertama-tama, apa sih itu machine learning? Sebuah agen dapat dikatakan belajar jika performanya meningkat setelah mengamati dunia. Nah, jika agen tersebut adalah sebuah komputer, itu disebut machine learning. Jadi, komputer mengamati beberapa data, lalu membangun model dari data tersebut. Nah, modelnya itu digunakan sebagai hipotesis atau perangkat lunak yang dapat memecahkan masalah. Kenapa kita harus belajar machine learning? Ada dua alasan kenapa kita harus belajar machine learning. Yang pertama, lingkungan selalu berubah. Kita nggak tahu apa yang bakal terjadi di masa depan. Yang kedua, beberapa kasus tidak dapat diprogram secara manual. Terkadang, perancangnya sendiri pun nggak tahu cara memprogram solusi tersebut karena terlalu kompleks. Contohnya fitur pengenalan wajah. Kita sendiri dapat mengenali wajah keluarga kita, namun kita pun nggak tahu cara mengenalinya itu gimana. Nah, maka itu dibutuhkanlah machine learning. Secara umum, ada 3 bentuk pembelajaran dalam machine learning. Yang pertama, ada supervised learning. Agen belajar dari input-output pairs, yaitu setiap contoh data memiliki label yang menunjukkan jawaban yang benar. Analoginya seperti guru memberi latihan soal kepada murid. Nah, lalu si guru ini mengoreksi jawabannya, sehingga diharapkan murid ini bisa mengerjakan soal-soal yang akan datang. Yang kedua, ada unsupervised learning. Nah, unsupervised learning itu kebalikan dari supervised learning. Agen cuma diberi input tanpa label atau jawaban benar. Nah, diharapkan ini modelnya bisa mengelompokin sesuai pola yang mirip gitu. Yang ketiga, ada reinforcement learning. Agen belajar melalui interaksi dengan lingkungan dan mendapatkan reward atau punishment dari setiap aksi yang dilakukan. Analoginya seperti kita belajar menaiki sepeda, belajar mengendarai sepeda. Jika kita dapat mengayuh sepeda dengan benar, maka kita bisa melaju dengan seimbang. Nah, itu rewardnya. Nah, punishmentnya, misal jika kita tidak dapat mengayuh dengan benar, kita bakal jatuh. Itu punishmentnya. Mengenal lebih dalam supervised learning. Supervised learning itu belajar dari data input yang memiliki label. Tujuannya mencari fungsi yang bisa memprediksi output untuk data baru. Di sini ada contoh kasus supervised learning, yaitu restaurant waiting problem. Nah, di sini ada sebuah dataset ya, ada 12. Nah, ada atribut input, misal ada alternate, ada bar, ada Friday atau Saturday, ada hungry, ada patrons atau pelanggan, ada price, ada raining, dan lain-lain. Nah, outputnya itu apakah pelanggan akan menunggu? Outputnya itu hanya iya atau tidak. Tujuannya itu memprediksi kemungkinan pelanggan itu menunggu atau tidak. Masalahnya, dari 12 data ini ada 9.200 kemungkinan yang kita belum ketahui. Nah, bagaimana cara komputer menyelesaikan masalah tersebut? Yaitu dengan decision tree. Nah, decision tree adalah salah satu model yang bisa dipakai untuk mempelajari pola dari dataset tersebut. Komponen decision tree ada root node, yaitu tes pertama, atribut yang paling informatif. Ada internal node, ada branch, nilai atribut dari node tersebut. Ada juga leaf yaitu output akhir, yes atau no. Nah, bagaimana sih decision tree ini menentukan root node atau akar gitu?
Pertama kita perkenalan dulu dengan entropi. Entropi adalah ukuran ketidakpastian dalam sebuah dataset. Semakin campur datanya, semakin tinggi nilai entropinya. Pada kasus tadi kita bisa melihat ada 12 data, ada 6 yes, ada 6 no. Artinya itu datanya sangat campur, 50-50, 50% iya, 50% tidak. Nah, ketidakpastiannya tinggi. Lalu ada information gain. Information gain itu seberapa banyak ketidakpastian berkurang setelah split. Nah, kita kan tadi entropinya masih tinggi nih. Coba kita split atributnya satu persatu. Kita cek atribut mana yang paling mengurangi ketidakpastian. Nah, setelah dicek, ternyata atribut patterns itu yang paling banyak mengurangi ketidakpastian. Karena jika patterns-nya non, otomatis jawabannya no. Jika patterns-nya some, otomatis jawabannya yes. Nah, jika full, ada 2 yes dan 4 no. Nah, karena atribut patterns memiliki information gain yang paling tinggi, maka atribut tersebut dipilih sebagai root node. Terkadang decision tree, saat kita membangun decision tree, kita akan menemukan bahwa pohon seringkali menjadi sangat dalam dan bercabang banyak. Nah, ini karena decision tree mencoba menjelaskan setiap contoh dari data seakurat mungkin. Jadi, sistemnya itu malah menghafal data tersebut, bukan mempelajari polanya. Nah, inilah yang disebut overfitting. Bagaimana kita cara mengatasi overfitting? Ada teknik yang disebut pruning. Nah, pruning adalah proses memangkas bagian decision tree yang terlalu rumit atau tidak perlu. Tujuannya agar model lebih sederhana dan tidak overfitting. Jadi modelnya lebih general gitu. Cara kerja pruning. Pertama, kita bangun decision tree sampai selesai. Lalu, jika sudah, kita evaluasi setiap node-nya. Apakah node itu signifikan atau tidak. Jika node-nya tidak signifikan, kita hapus. Ganti dengan leaf atau keputusan akhir berdasarkan mayoritas. Nah, nanti pohon menjadi lebih kecil dan lebih baik pada data baru. Terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Muhammad Faik Alfariski. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faik Alfariski. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang tadi disampaikan oleh Mas Raja. Pada bagian sebelumnya, kita belajar decision tree, yaitu model yang membuat keputusan secara pasti, yes atau no. Selanjutnya ada probabilistic models. Bagian ini menjelaskan bagaimana model AI belajar dalam kondisi ketidakpastian. Model probabilistik tidak hanya memberikan jawaban, tetapi juga tingkat keyakinan. Pendekatan ini mendasari banyak metode modern dalam machine learning. Mengapa kita harus belajar probabilistic learning? Dunia nyata penuh dengan noise dan ketidaklengkapan data. Model deterministik seperti decision tree memberikan jawaban pasti, tapi tidak menampilkan keyakinan. Probabilistic learning memungkinkan model memperkirakan ketidakpastian, menggabungkan bukti, dan membuat prediksi lebih aman. Jadi, probabilistic learning penting karena dunia nyata penuh ketidakpastian. Daripada memaksa jawaban pasti seperti yes or no, probabilistic model bisa memberitahu. Contoh, saya prediksi yes dengan keyakinan 72%. Ini jauh lebih informatif, lebih aman, dan lebih realistis, terutama saat data tidak lengkap. Selanjutnya ada Bayesian learning. Bayesian learning memperbarui keyakinan berdasarkan bukti. Jadi di Bayesian learning ada 3 komponen penting, yaitu prior, keyakinan awal sebelum melihat data. Yang kedua ada likelihood,
seberapa cocok data dengan suatu hipotesis. Yang ketiga ada posterior, keyakinan baru setelah melihat data. Bayesian learning mengambil prior, menggabungkan dengan data, dan menghasilkan posterior. Itulah cara model belajar dari bukti. Konsep prior, likelihood, posterior mungkin masih abstrak. Supaya lebih mudah dipahami, mari kita lihat contoh kasus, yaitu contoh kantong permen. Bayangkan kita punya 5 hipotesis kantong permen, masing-masing punya proporsi ceri dan 5 yang berbeda. Sebelum membuka permen manapun, kita anggap semua hipotesis sama-sama mungkin. Itu bisa disebut prior. Saat kita membuka permen pertama, hipotesis yang sesuai naik probabilitasnya. Ini likelihood bekerja. Setiap permen yang dibuka akan mengubah keyakinan kita menjadi posterior yang makin kuat. Prediksi permen berikutnya adalah gabungan dari semua hipotesis tersebut dengan bobot posterior masing-masing. Inilah kekuatan Bayesian. Dia terus memperbarui keyakinan saat data datang. Kemudian ada maksimum likelihood. Sejauh ini kita memakai prior dalam perhitungan, namun kadang kita tidak ingin memakai prior sama sekali. Kita hanya ingin mengikuti data. Itulah yang membawa kita ke konsep ini, maksimum likelihood. Maksimum likelihood, atau saya singkat dengan ML, mencari parameter yang membuat data paling mungkin terjadi. Misalnya kita membuka 12 permen dan 8 diantaranya ceri. ML akan mengatakan P sama dengan 8/12 atau 0,67. Karena itulah nilai yang paling masuk akal untuk menjalankan data. Intinya, ML percaya 100% pada data. Namun kelemahannya adalah ML mudah overfitting jika data sedikit. Lalu muncul masalah. Kalau data sedikit, hasil ML bisa sangat ekstrim. Bagaimana kalau kita ingin hasil yang lebih stabil? Bagaimana jika kita ingin tetap memasukkan pengetahuan awal? Disinilah pendekatan berikutnya, yaitu MAP atau maksimum a posteriori. MAP adalah versi ML yang lebih pintar karena menambahkan prior. MAP memilih parameter terbaik, likelihood, kecocokan parameter dengan data, dan prior atau keyakinan awal. MAP lebih stabil karena tidak hanya mengikuti data, tetapi juga mempertimbangkan pengetahuan awal. Di sini ada perbandingan ML dan MAP. ML hanya mengandalkan data, cepat overfitting saat data sedikit. MAP menggabungkan informasi awal, hasil lebih halus. Ketika data banyak, ML dan MAP sering mendekati hasil yang sama. MAP ideal untuk kondisi real world saat informasi awal dapat dimodelkan. Sampai di sini kita belajar fondasi probabilistic learning. Sekarang pertanyaannya, model probabilistik praktis apa yang paling sering digunakan di dunia nyata? Jawabannya adalah naive Bayes. Naive Bayes adalah model generatif. Ia bekerja dengan asumsi bahwa fitur-fitur independen setelah kita mengetahui kelas. Walaupun asumsi ini sederhana dan kadang tidak benar, naive Bayes sangat cepat, sangat efisien, dan sering menghasilkan performa bagus, terutama dalam teks seperti spam filtering. Kelebihan dan kelemahan naive Bayes. Kelebihannya cepat, sederhana, scalable, butuh sedikit data untuk belajar. Kelemahannya, probabilitas bisa terlalu ekstrim karena asumsi independence.
tetap menjadi model favorit karena performanya stabil dalam banyak kasus nyata. Naive Bayes bekerja sangat baik jika data lengkap. Tapi bagaimana saat data tidak lengkap? Bagaimana jika ada variabel yang tidak kita observasi? Untuk itu kita membutuhkan algoritma lain yang bisa menangani data yang sebagian hilang, yaitu EM algorithm. Expectation maximization atau bisa disingkat EM. EM digunakan ketika sebagian data hilang atau variabel tersembunyi. Dalam dunia nyata, data sering tidak lengkap atau ada variabel tersembunyi. Contoh, klaster tidak diketahui, beberapa fitur missing. Pendekatan ML biasa gagal dalam kondisi ini. Disinilah algoritma EM diperlukan. Algoritma EM bekerja dalam dua langkah, yaitu S-step, menghitung ekspektasi variabel tersembunyi berdasarkan parameter sementara. Yang kedua ada M-step, memperbarui parameter berdasarkan ekspektasi tersebut. Proses EM berulang sampai convergent. EM sering digunakan pada mixture models, clustering, dan hidden variable models. Jadi, probabilistic learning memberi kita alat untuk menangani ketidakpastian, yaitu ada Bayesian learning, mengupdate probabilitas, candy example, menunjukkan update nyata, ML, parameter terbaik berdasarkan data saja, map, gabungan ML sama prior, hasilnya itu stabil, naive Bayes, model praktis berbasis probabilitas, EM, belajar ketika data tidak lengkap. Dengan probabilitas, model AI tidak hanya membuat keputusan, tetapi juga memberitahu seberapa yakin ia terhadap keputusan tersebut.